Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hikmawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan dengan NPM 044120066. Di sini saya tergabung dalam kelompok 5 di mata kuliah Komunikasi Bina Seni dan Budaya. Kelompok kami di sini akan membahas materi tentang film sebagai karya seni audiovisual. Kenapa sih kelompok kami ingin membahas materi tentang itu? Karena di luar sana masih banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih film bisa dimasukkan ke dalam karya seni audiovisual? Oke, di sini saya akan membahas tentang latar belakangnya. Sebagai sebuah media yang mempunyai karakter audiovisual, yaitu suara dan gambar, film mempunyai nilai lebih dalam menyampaikan pesan dan makna. Karena itu, film mampu membawa dan memberikan pengalaman serta perasaan penonton untuk mengikuti alur cerita secara lebih mendalam. Hanya saja, yang terpenting dalam sebuah film adalah kemasan dan alur cerita yang menarik sehingga menimbulkan interest audiens yang mengikuti cerita dalam film hingga akhir. Film sebagai sebuah media komunikasi yang sangat digemari oleh banyak penonton karena mampu memberikan hiburan yang diinginkan. Komunikasi yang tercipta melalui film hanya berjalan satu arah, yaitu kepada komunikan saja, di mana komunikan tersebut adalah penonton. Untuk menyampaikan amanat film tersebut, maka dibutuhkan sebuah media. Oleh karena itu, dalam bahasa film tersebut terdapat 3 faktor utama yang mendasarinya, yaitu gambar atau visual, suara atau audio, dan keterbatasan waktu. Bayu dan Winas Wan 2004. Secara umum, seni dibedakan menurut indera penyerapannya, yaitu seni audio, seni visual, dan seni audiovisual. Seni audio adalah seni yang diserap melalui indera pendengaran, misalnya seni musik atau suara, drama radio, puisi di radio, dan lain-lain. Seni visual adalah seni yang diserap melalui indera penglihatan, umumnya dikenal dengan sebutan seni rupa. Seni audiovisual adalah seni yang sekaligus diserap oleh 2 indera, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. Misalnya, seni tari, drama, teater, film, dan lain-lain. Film merupakan salah satu bentuk karya seni. Esensi dari film adalah gerakan, atau lebih tepatnya lagi, gambar yang bergerak. Zaman dahulu lebih dikenal dengan istilah gambar hidup. Dan memang gerakan itulah yang merupakan unsur pemberi hidup kepada suatu gambar. Yang betapapun sempurnanya teknik yang dipergunakan, sebelum mendekati kenyataan hidup sehari-hari, sebagaimana halnya dengan film, untuk meningkatkan kesan, biasanya film diiringi suara, musik, dan dialog. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Rifa Ramdhani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ari Nur Hikmawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Ramdhani dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu film. Apa sih film itu? Seni film adalah rangkaian gambar hidup yang diputar sehingga menimbulkan sebuah ilusi gambar bergerak yang disajikan sebagai bentuk hiburan. Secara etimologi, film berasal dari kata sinematografi, yakni sinema yang berarti gerak, to atau fitos cahaya, dan grafi atau graf yaitu tulisan. Gambar citra dengan kata lain dapat diartikan film merupakan proses melukis gerak dengan cahaya yang menggunakan alat khusus berupa kamera. Bagi sebagian orang, arti film mempunyai definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikannya mulai dari gambaran hidup yang memiliki alur cerita hingga cerita tokoh tertentu yang dibuat oleh produser.
Meski berbeda-beda, pengertian film tetaplah satu, yaitu sebagai media komunikasi yang dibentuk audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan pada khalayak umum. Film merupakan suatu kombinasi antar usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, pemanfaatan teknologi kamera, warna, dan suara. Unsur-unsur tersebut dilatar belakangi oleh suatu cerita yang mengandung pesan yang diingin sampaikan oleh sutradara kepada khalayak film. Film tercipta apabila ada suatu cerita yang mengandung sebuah pesan atau diperlihatkan kepada khalayak penonton. Film menyampaikan pesan melalui gambar yang bergerak, warna, dan suara. Karena film mencakup semuanya hingga penonton mudah mencermati apa isi dari film tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Virus. Beberapa genre diantaranya adalah komedi. Film komedi adalah genre film di mana penekanan utama adalah pada humor. Film dalam gaya tradisional ini memiliki akhir yang bahagia. Salah satu genre tertua dalam film. Beberapa film bisu pertama adalah komedi. Contoh film komedi adalah Warkop DKI Reborn. Dasar monyet bau, kadal pitit, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, kirik. Jangkrik, bos. Yang kedua, ada genre action. Film action atau film aksi laga merupakan jenis film yang menghadirkan aksi laga dan pertarungan di dalamnya. Tokoh dalam film akan terlibat dalam tantangan yang memerlukan kekuatan fisik ataupun kemampuan khusus. Contoh film action ada Six Underground. I wasn't sure it would work. I mean, I wasn't sure. I had a suspicion, but this is all so fucking dangerous. Yang ketiga, ada drama. Film drama adalah ragam film yang sebagian besar tergantung pada pengembangan mendalam karakter realistis yang berurusan dengan tema emosional. Contoh film drama ada The Greatest Showman. No one ever made a difference by being like everyone else. I can't just run off and join the circus. Why not? I mean, you clearly have a flair for show business. For show business? Mm-hmm. I've never heard of it. Because I just invented it. Yang keempat, itu ada horor. Film horor adalah film yang berusaha untuk memancing emosi berupa ketakutan dan rasa ngeri dari penontonnya. Alur cerita mereka sering melibatkan tema-tema kematian, supernatural, iblis, hantu, atau penyakit mental. Banyak cerita film horor yang berpusat pada sebuah tokoh antagonis tertentu yang jahat. Contoh film horor adalah Slenderman. Yang kelima, ada romance. Film percintaan adalah kisah cinta yang direkam dalam media visual untuk disiarkan di bioskop dan televisi yang berfokus pada gairah, emosi, dan keterlibatan kasih sayang dari karakter utama dan perjalanan yang benar-benar kuat. Cinta sejati dan murni mereka yang akan membawa mereka melalui kencan, pacaran, ataupun pernikahan. Contoh film romance All the Bright Place. I just get a little lost sometimes. People don't like messy, right?
phone died. Violet, inside. Finch, go home. People think this whole thing is an act. I know it's real. I keep messing things up. I don't know how to not do that. There are bright places, even in dark times. We can be that bright place. Yang keenam, itu ada fantasi. Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Contoh film fantasi adalah Harry Potter. Bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. In the dungeon! Understand this, Harry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to sort out her priorities. I think it is clear that we can expect great things from you. Terima kasih untuk Fairusiana Maura yang sebelumnya telah menjelaskan macam-macam genre film. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa genre film lainnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Firas Darmawan Aldifari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam genre film lainnya, yaitu yang pertama adventure. Film adventure ini atau petualangan adalah jenis film yang berkisahkan petualangan atau penjelajahan ke suatu lokasi atau tempat tertentu. Biasanya dengan tujuan mencari item, benda, atau tujuan khusus lainnya. Nah, contoh dari film adventure ini saya akan sebutkan yaitu ada film Warcraft. Nah, di situ adalah genre film adventure yang berkisahkan tentang petualangan. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom, you and I. You'd side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do it now! Lalu selanjutnya ada film genre thriller atau biasa dengan pembunuhan. Film ini merupakan jenis film yang menghadirkan unsur ketegangan yang bisa memicu adrenalin sepanjang durasi film dari awal sampai akhir. Dalam film trailer ini, situasi suspense atau menegangkan dibangun sepanjang film, biasanya dipadukan dengan unsur horor, misteri, ataupun action. Contoh dari film ini yaitu film It Chapter 2. Me and the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. Hello. Lalu berikutnya ada film fiksi ilmiah atau science fiction, disingkat sci-fi, merupakan jenis film yang berhubungan dengan teknologi atau pengetahuan fiktif sebagai fokusnya.
Nah, biasanya film ini berkaitan dengan elemen robot, luar angkasa, alien, mesin waktu, hingga era masa depan. Nah, contoh dari film ini The Infection. Itu merupakan genre film dari film fiksi ilmiah. I'd hate to see out of control. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. Lalu ada film misteri. Film misteri ini merupakan jenis film yang mengandung unsur misteri dan penyelidikan. Dalam film misteri ini, kita dibuat bertanya-tanya siapa pelaku kejahatan dalam film. Film misteri berkaitan dengan penyelidikan polisi atau detektif hingga kasus-kasus kriminal. Nah, contoh dari film misteri ini, misalnya ada Ready or Not. Film Ready or Not itu merupakan film genre misteri. Do you think this is a fucking game? Yes, hide and seek. Remember? He wanted to get married. No, I'm sorry. I'm sorry. Lalu ada genre film western. Film western merupakan jenis film yang berkaitan dengan suku dan kehidupan di Amerika pada zaman dahulu. Umumnya film western ini menghadirkan tokoh cowboy dan gangster dalam aksi tembak-menembak yang klasik. Contoh dari film genre ini yaitu ada film Soldier Revenge. For selling U.S. government firearms to the hostiles. After all these years, after everything you've done, Lalu ada film perang. Film ini merupakan jenis film yang bersetting di zaman perang yang terjadi di dunia nyata. Dalam film perang tidak hanya tentang adegan perang atau pertarungan saja, tetapi bisa menghasilkan sisi seperti upaya pelarian diri atau kisah keluarga di zaman perang. Nah, contoh dalam genre film ini ada film Hacksaw Ridge. Itu merupakan film perang yang saya kagumi dan sering saya tonton. There's something you gotta see. who did this? That's the card. We have to go back up tomorrow. And they're not gonna go up there without you. Help me. You don't have to trust me. You better come home to me. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan ada materi yang akan dijelaskan oleh Ilham Mulyaman. Kepada Ilham, saya persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Piras yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Mulyaman, NPM 0441200074 dari kelompok 5, mata kuliah Komunikasi, Bina Seni, dan Budaya. Saya akan melanjutkan macam-macam genre film. Ke-13, film dengan genre crime. Film kriminal atau crime merupakan jenis film yang menghadirkan aksi kriminal sebagai fokus utamanya. Bisa berupa pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, hingga tindakan mafia, yakuza, atau gangster. All those big shots. It's not personal. It's strictly business. Ke-14, film dengan genre sport. Film olahraga atau sport
merupakan jenis film yang berfokus pada kisah olahraga. Sport film bisa berfokus pada event olahraga, kehidupan atlet, rivalitas olahragawan, dan sebagainya. Jenis olahraga yang sering diangkat sebagai film adalah tinju, racing, sepak bola, baseball, renang, atletik, dan lain-lain. Discounting what scouts have done for 150 years? What the hell am I doing? What is happening in Oakland? It defies everything we know about baseball. Just plain crazy. If we win with this team, we'll change the game. This better work. I'm just kidding. Ke-15, film dengan genre dokumenter. Film dokumenter merupakan jenis film yang mendokumentasikan fakta tentang topik atau subjek tertentu yang dibahas. Dengan kata lain, pengertian film dokumenter merupakan jenis film yang memberikan penjelasan informasi dan pengetahuan terkait topik yang diulas secara detail dan rinci dalam film dengan pesan tertentu. This has the whiff of August 1945. Somebody just used a new weapon, and this weapon will not be put back into the box. You've been focusing on Stuxnet, but that was just a small part of a much larger mission. Ke-16, film dengan genre biografi. Film biografi merupakan jenis film yang mengisahkan biografi dan perjalanan hidup tokoh atau sosok tertentu dalam sejarah. Bisa berupa tokoh politik, tokoh hiburan, tokoh olahraga, tokoh ilmiah, dan sebagainya. You're a legend, Fred. We're all legends. Ke-17, film dengan genre musikal. Film musikal merupakan film yang menghadirkan tema musikal. Dalam adegan film akan diselingi adegan musik berupa nyanyian dan tarian oleh karakter dalam filmnya sebagai pengiring plot cerita. Hold your breath, it gets better. I'm like a shooting star. I've come so far. Let me share this whole new world with you. Ke-18, film dengan genre animasi. Film animasi merupakan jenis film yang pembuatannya menggunakan teknik animasi. Film animasi bisa menggunakan teknik kartun 2 dimensi, teknik CGI atau animasi komputer, teknik stop motion, teknik anime atau animasi Jepang, dan sebagainya. Outrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a giant inflatable replica. There is panic throughout the globe as countries and citizens try to protect their beloved landmarks. Who could be responsible for this despicable crime? And where will he strike next? Despicable me. I love it. Personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ilham yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Materi selanjutnya tentang fungsi film. Film seringkali ditonton sebagai hiburan. Namun, fungsi
Fungsi film sebenarnya adalah fungsi edukatif, fungsi persuasif, dan fungsi informatif. Fungsi edukatif akan memberikan pengetahuan bagi siapa saja yang mendapatkannya. Fungsi ini paling mudah ditemukan terutama dalam kegiatan yang sifatnya pendidikan. Fungsi persuasif merupakan salah satu jenis informasi yang sering muncul pada saat melakukan komunikasi persuasif, sesuai dengan makna harfiahnya. Informasi persuasif memiliki pengertian bahwa informasi tersebut umumnya akan berisi pesan ajakan bagi penerima pesan. Fungsi informatif dari pengertiannya, informasi ini memiliki pengertian sebagai bentuk informasi yang sifatnya untuk menghibur semata. Tidak hanya itu saja, informasi ini cenderung sifatnya ringan dan mudah untuk dipenuhi. Misalnya saja, film nasional. Film jenis ini mempunyai fungsi sebagai media edukatif sekaligus pembinaan generasi muda dalam rangka nation and character building. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sebelumnya telah menjelaskan materi sebelumnya. Perkenalkan, saya Dava Fauzan Darmawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur film. Yang pertama ada produser. Produser adalah orang yang bertanggung jawab atas permodalan pembuatan film. Seorang produser juga bertanggung jawab mengurus perizinan, distribusi, dan peredaran film yang akan diproduksi. 2. Sutradara. Sutradara adalah orang yang berperan sebagai pemimpin dalam pembuatan film. Seorang sutradara bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pembuatan film, mulai dari pembuatan skenario, akting pemeran, pengambilan gambar, perekaman suara, hingga tata artistik. 3. Penulis skenario. Penulis skenario adalah orang yang bertanggung jawab menulis naskah atau skenario untuk film yang akan diproduksi. Penulis bertanggung jawab menuangkan cerita ke dalam skenario dan menyusun dialog yang selaras dengan setting yang digambarkan. 4. Aktor dan aktris. Aktor dan aktris adalah orang yang bertugas memerankan karakter atau tokoh yang ada dalam cerita yang akan difilmkan. Aktor dan aktris bertanggung jawab memerankan karakter yang diberikan. Mereka harus memiliki kemampuan akting yang mumpuni agar dapat memerankan suatu karakter dengan baik sesuai harapan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Untuk Bayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan, NPM 044120070. Mata kuliah saya Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Dava Fauzan yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi yang akan saya bawakan yaitu unsur pokok film dan manfaat film. Yang kelima, juru kamera. Juru kamera adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan gambar atau video untuk film. Seorang juru kamera haruslah menguasai teknik pengambilan gambar agar menghasilkan film dengan kualitas yang baik. Yang keenam, penyunting. Penyunting atau editor merupakan orang yang bertanggung jawab menyunting penyusuran gambar-gambar film setelah proses pengambilan gambar selesai. Seorang penyunting haruslah menguasai teknik editing gambar atau video untuk menghasilkan film sesuai keinginan. Yang ketujuh, penata artistik. Penata artistik adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengatur artistik sebuah film agar dihasilkan gambar yang artistik sesuai dengan kebutuhan film. Tim ini terdiri dari penata suara, penata latar, penata busana, dan penata rias. Yang selanjutnya, manfaat film. Dari segi psikologis, seperti dapat menghibur penonton, menghilangkan rasa penat, dan terkadang kandungan film dengan disisipi moral di dalamnya dapat mempengaruhi seseorang. Contohnya setelah nonton film motivasi, seseorang dapat termotivasi. Dari segi kecermatan, terkadang beberapa genre film dapat mengasah kemampuan otak, seperti untuk memecahkan masalah, berpikir dengan pola out of the box, dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asnan Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnan Said dari kelas B, NPM 044120063.
dari kelompok 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bayu Setiawan yang telah menjelaskan atau mempresentasikan tentang unsur pokok dalam film tersebut. Saya di sini akan mempresentasikan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya yaitu film merupakan karya seni audiovisual yang terdiri dari rangkaian gambar yang memiliki alur cerita yang digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan pada halayak umum. Film juga memiliki dua macam, yaitu film cerita dan non cerita. Yang pertama, film cerita itu untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Yang kedua, film non cerita bersifat auditif visual. Film juga memiliki berbagai genre, masing-masing genre memiliki rasa kepada yang menontonnya, memiliki rasa yang berbeda-beda tentang sedih, rasa bahagia, rasa senang, atau menyeramkan dan lain-lain. Film juga terdiri beberapa unsur pokok yang masing-masing tersebut memiliki peran penting dalam sebuah pembuatan film. Film juga bisa digunakan sebagai media informatif, media hiburan, dan media belajar. Film juga dapat mengasah kemampuan otak dalam membaca sebuah alur cerita. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.